kita lanjutkan kuliah teknik produk. Kita sudah sampai ke video keempat. Pada video ketiga yang lalu kita sudah bahas bahwa sekarang ini teramati, ini tulisan Favre 2002 ya, mengatakan bahwa produk kimia itu kebanyakan berbentuk salah satu dari 3 jenis tersebut, yaitu powder solid, yaitu serbuk yang bagus, itu serbuk padatan yang bagus sesuai keinginan konsumen. Kemudian jenis kedua adalah suspension. Kemudian yang ketiga adalah jenis gel forming solution, jadi seperti krim dan sebagainya. Saya bisa amati di supermarket misalnya atau di pasar, barang-barang itu seperti itu kebanyakan. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari yang powder solid itu apa? Itu ada di sini. Contohnya juga ada yang contoh suspension itu apa? Misalnya ini di sini apa? Misalnya penyemprot itu Baygon dan sebagainya, itu biasanya itu termasuk protection, crop protection liquid, itu termasuk golongan suspension ini. Lalu yang berbentuk gel forming solution itu ya pasta dan seterusnya itu. Ini ada karakteristiknya lebih detail, silakan dibaca sendiri, ini dari Favre juga. Kemudian 2 karakteristik pokok dari produk hasil formulasi dan nyampur-nyampur macam-macam itu agar bisa campur, dan pada prinsipnya biasanya mereka itu immiscible, tapi immiscible tetap harus bisa campur. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini ada masalah surface tension, peran dominan permukaan terutama dalam membentuk struktur dispersi. Jadi dispersinya bagus, dan kalau dibiarkan saja tetap nggak nyampur ya. Zaman saya kecil dulu ada obat batuk itu, kalau mau minum harus ada perintah gojok dulu baru diminum, karena kalau disimpan lama belum tidak dipakai nanti ada pemisahan, ada sedimentasi, ada partikel pemisahan fasa, sehingga kalau tidak homogen lagi. Nah, kalau sekarang katanya orang biasanya obat apapun sekarang kalau yang bentuk suspensi atau mungkin bentuk gel itu biasanya sudah campur, jadi suspensi itu tidak perlu diaduk-aduk lagi, selalu dispersinya stabil ya. Kemudian selain bahan aktif dari produk itu dan solvennya, ada juga bahan-bahan tambahan yang biasanya cenderung mendorong sifat koloidal, seperti polimer, surfaktan, bubuk, dan sebagainya. Untuk bentuk semacam produk yang campur beneran dengan sempurna, tidak misah lagi, itu untuk mengatur kontak permukaan yang bagus supaya mereka nggak misah, itu biasanya ada bahan aditif yang cenderung mendorong sifat koloidal ini. Kemudian untuk menjadi product engineer tidak hanya perlu menguasai scientific fundamental dan technical aspek, genetik, termo itu sudah harus ya, dan juga peralatan-peralatan industri, tapi juga ada pemahaman lain yang diharapkan dipunyai ya, atau mungkin perlu sekali dikuasai, yaitu bagaimana menjawab pertanyaan ini, apakah konsumen memerlukan produk itu. Kita harus yakin bahwa produk yang kita buat itu betul-betul diperlukan oleh konsumen. Kemudian harus sadar bahwa pengembangan harus tepat waktu. Kalau tidak tepat, terlambat sedikit saja sudah kedahuluan perusahaan lain ya. Kemudian orang produksi harus terlibat dalam pengembangan agar tidak menolak pemakai. Jadi ada bagian riset pengembangan produk, lalu ada orang produksi yang nanti harus memproduksi produk itu. Nah, ini harus mereka dilibatkan dalam perancangan agar mereka mudah terlibat di situ dan tahu permasalahannya. Orang pemasaran harus selalu terlibat juga agar memberi masukan tentang apakah betul konsumen perlu yang semacam itu. Kemudian harga produk harus tidak terlalu mahal. Lalu produk bisa mendatangkan uang.
proses tidak boleh terlalu kotor agar tidak merusak citra perusahaan. Perusahaan itu nanti kelihatannya pabriknya mencemari lingkungan, misalnya mencemari lingkungan, itu citra perusahaan agak kurang baik, istilah kotor, nanti kalau konsumennya sadar mereka tidak mau beli produk itu. Nah, pada studi pengembangan produk fokus adalah pada produk, bukan pada proses ya. Jadi entah prosesnya bagaimana itu urusan produksi ya, urusan riset dan produksinya. Yang konsumen tahu itu kan hanya sifat dari produknya. Jadi yang penting sifatnya seperti keinginan konsumen itu sudah oke ya. Kemudian background yang diperlukan untuk menjadi product engineer itu kalau Wesseling 2001 ini ilmu tentang strength of material. Lebih khusus lagi ini kekuatan bahan ini BKTK dan sebagainya, tapi tidak khususnya ini bukan pada bahan-bahan keras misalnya logam dan sebagainya, tapi properties of soft material. Jadi semacam BKTK tapi difokuskan pada material-material yang lunak. Produk-produknya tidak terlalu keras biasanya. Produk-produk kimia itu misalkan relatif lunak. Kemudian transport fenomena, proses transfer ya. Itu yang terutama ditekankan lagi adalah flow atau rheology ya. Rheology itu apa? Ilmu tentang cairan non-Newton. Nah, kalau kita bahas di kuliah proses transfer, kebanyakan kita bahas Newtonian fluid. Tau sama dengan mu, dV, dy misalnya. Nah, itu Newtonian. Padahal yang di produk-produk modern itu kebanyakan adalah non-Newtonian. Nah, ilmu tentang non-Newtonian fluid itu adalah namanya rheology ya. Belajar sendiri karena di proses transfer saya yakin tidak akan banyak dibahas itu fluid dan non-Newton itu Bingham, Airing dan sebagainya itu. Kemudian heat and mass transfer selalu terpakai. Kemudian powder technology ya. Itu kalau di sini pelajarannya partikulat itu ya. Grinding, agglomerating, sieving, storage dan seterusnya. Colloid chemistry itu terutama mengenai batas fasa, interface, kemudian adhesi, dispersion dan seterusnya. Dan chemistry, tidak hanya hafal rumus-rumus kimia, tapi mengenai hubungannya struktur dengan warna. Kalau ingin warna begini itu kira-kira gugus molekulnya harus seperti apa ya? Atau supaya berwarna bagus itu warna kita harus nambahkan gugus-gugus apa? Itu adalah chemistry yang sangat diperlukan untuk teknik produk. Itu color yang hubungannya dengan struktur kimia, yang struktur molekul yang hubungannya dengan color, warna ya, taste, rasa, toxicology, nah ini sifat racun, dan stabilitas bahan. Ini awet enggak? Nah ini sangat diperlukan. Kemudian mata kuliah yang berguna diambil mahasiswa yang ingin mendalami product engineering. Ya ini maksudnya pengantar teknik produk ya, perancangan dan pengembangan, kimia koloid, fisika polimer, ini ternyata sangat penting untuk pengembangan produk, biokimia dan mikrobiologi, teknologi formulasi dan servo, manajemen bisnis, komunikasi. Ya. Kemudian Favre menyatakan bahwa spesifik tool yang sering diperlukan untuk formulasi produk ini harus kesadaran seperti ini. Bahwa formulated product, ya, produk yang hasil campuran-campuran puluhan bahan tadi sering lebih cocok diproses secara batch dibanding continue. Operasi seperti granulasi, kompresi, ekstrusi, spray drying, spray chilling, coating, emulsifying, gelasi, dan lain-lain lebih sering dipakai dibanding operasi klasik
seperti destilasi, ekstraksi, absorpsi, dan lain-lain. Jadi bukan mikir lagi destilasi, ekstraksi, tapi kebanyakan harus dipahami adalah ekstrusi, spray drying, spray chilling, coating emulsifikasi, gelasi, dan sebagainya. Nah, ini kebanyakan memang belum banyak dipelajari di pelajaran unit operation kita, karena yang biasa standarnya adalah untuk pemahaman fundamental adalah destilasi, absorpsi, ekstraksi, dan lain-lain. Nah, mestinya nanti kita harus belajar sendiri bagaimana itu granulasi, bagaimana itu ekstrusi, bagaimana itu spray drying, dan lain-lain. Tapi jangan khawatir bahwa dengan menguasai konsep fundamental teknik kimia dengan baik, saudara bisa dengan cepat belajar mengenai operasi-operasi khusus seperti ini, coating dan seterusnya, gelasi dan sebagainya. Kemudian pencampuran sistem media kompleks, non-Newtonian fluid, partikulat dan sebagainya itu sering menjadi masalah utama. Hubungan struktur dan sifat sangat penting, memahami kalau ingin sifatnya seperti ini, strukturnya harus seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Penentuan struktur dan membuat struktur tentu merupakan tantangan kunci. Tidak seperti aktivitas teknik kimia klasik, di mana pemisahan konversi atau yield menjadi perhatian utama, tapi di sini malah justru aktivitas teknik kimia klasik, pemisahan konversi atau yield bukan menjadi perhatian utama pada perancangan produk yang spesifik tadi, specialty product tadi. Karena ini harganya biasanya sangat mahal, sehingga efisiensi kurang bagus, konversi kurang tinggi, dan sebagainya, yieldnya rendah, itu tidak masalah. Secara ringkat dapat dikatakan bahwa isu-isu utama pada formulated product umumnya terkait dengan structural features. Jadi pemahaman mengenai struktur ini sangat penting dalam formulasi produk ini. Kemudian umumnya berkaitan dengan media yang kompleks, tadi non-Newtonian ya, tidak cair atau padat, bukan cair, bukan padat, bukan gas, tapi ya seperti misalnya pasta gigi kita itu fasanya apa? Padat ya bukan, cair ya bukan, gas bukan juga. Dalam pasta gigi kita itu ada gas yang terperangkap di sana supaya jadi lunak sekali dan sebagainya itu. Jadi itu fasa-fasa yang kompleks ya, tidak bukan padat, cair, gas. Kalau ilmu dasar kita hanya membahas padat, cair, gas. Ya. Dan pada umumnya sifat-sifat khas tadi bukan kontribusi reaksi kimia, tapi tadi ikatan-ikatan sekunder tadi. Kemudian ilmu-ilmu yang penting untuk product engineering adalah rheologi. Tadi sudah dikatakan, rheologi ilmu mengenai cairan non-Newton, terutama untuk media tak teratur dan campuran kompleks. Kemudian transfer massa atau panas lewat batas fasa. Lalu kelakuan, struktur, dan perilaku sistem terdispersi termasuk tetes, serbuk, gelembung, dan seterusnya. Ilmu mengenai gerak tetes, serbuk, gelembung, dan sebagainya. Kemudian transport fenomena pada sistem multi komponen. Karena umumnya tadi campuran dari puluhan bahan tadi. Jadi kita bicara transport fenomena pada sistem multi komponen. Kemudian metodologi untuk menyelidiki skala dari mikro sampai makro. Kemudian Westerberg tahun 2000 ya, perancangan produk adalah kombinasi dari banyak kemampuan. Itu apa? Teknologi kimia dan teknologi teknik kimia, tapi juga ada lagi unsur bisnis, seni keindahan, fine arts. Jadi kita paham seni juga, karena konsumen itu sangat menghargai, tertarik pada menghargai seni ya. Artinya bukan menghargai, artinya kalau dia suka itu atau tidak itu masalah seni ya. Kemudian pemahaman tentang ilmu sosial untuk bisa merancang produk yang bisa laku, dalam arti disenangi oleh konsumen.
langkah-langkah yang sering ditempuh, client statement. Nah, ini client statement itu konsumen itu punya keinginan. Kita harus bisa merumuskan keinginan konsumen itu dalam kata-kata. Jadi keinginan konsumen harus kita gali dan kita rumuskan dalam bentuk kata-kata, kalimat yang padat yang bisa kita laksanakan. Jadi word statement of need. Ya. Kemudian memanage, ya, mengorganisir proses desain. Ada banyak orang yang melibatkan, ada mechanical engineers, electrical engineers, macam-macam. Harus bisa managing banyak kemahkalian, ya. Establishing design function, estimate desired level of performance. Jadi kalau membuat produk, kita harus tahu yang diinginkan konsumen itu sampai level berapa. Kalau kurang, konsumen tidak akan mau beli. Kurang cocok. Tapi kalau berlebih, kita rugi. Karena itu mengeluarkan biaya banyak, padahal sebenarnya konsumen itu tidak begitu membutuhkan. Kita nanti kalah harga dengan produk produsen lain yang bisa pas, ya. Keinginan konsumen sampai level ini. Nah, dia pas. Harganya lebih murah daripada kita yang memberi lebih dari yang diinginkan konsumen. Jadi harus bisa mengestimate level atau tingkat keinginan, tingkat performance dari produk itu yang diinginkan konsumen itu sampai tingkat berapa tuh. Jadi harus pas. Kalau terlalu tinggi kita kemahalan, nanti juga tidak bisa bersaing. Tapi kalau terlalu rendah, nggak sesuai keinginan konsumen. Dan kita harus berpikir bagaimana mendevelop tes untuk menguji apakah produk ini sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak, dan lain-lain. Willardson menyebutkan bahwa proses-proses yang umum dipakai untuk memproduksi material dengan struktur tertentu itu adalah tahap pertama pembentukan partikel. Pemrosesan partikelnya misalnya harus diberi warna dan sebagainya, partikel processing. Kemudian emulsifikasi dan homogenasi. Partikel dicampur dengan macam-macam bahan, itu harus kita lakukan emulsifikasi dan homogenasi. Kemudian setelah jadi padatan lunak, campuran seperti pasta itu pemrosesan padatan lunak. Ini gambarnya ada yang hilang. Saya kira tidak penting itu. Ini juga 3 hal yang penting, bahwa 3 tahap pemikiran product engineers adalah pertama analisis tingkat molekul, kemudian di tingkat produk, dan terakhir adalah pada perancangan sistem produksinya, perancangan pabrik kimianya nanti. Jadi dari skala kecil, menengah, skala produk percobaan di laboratorium, dan proses engineering sampai skala besarnya nanti. Nah, skala kecil dan besar itu berapa tuh bedanya? Nah, ini nanoscale itu sekitar kecil, mulai kayak molekul-molekul, ya. Lalu microscale itu tentang partikel, droplet, bubbles, gelembung, ya. Particle weighting, ya, pembahasan partikel dan sebagainya. Kemudian mesoscale itu adalah reaktor, heat exchanger, separators, pompa dan sebagainya. Macroscale itu adalah unit produksi atau pabrik. Kemudian megascale kita harus berpikir tentang environmental. Jadi atmosfer, laut di sekitarnya, tanah dan sebagainya. Kemudian Wintermantel menyebutkan bahwa produk-produk kimia itu punya karakteristik zaman sekarang itu seperti ini. Misalnya sekitar 60% produk yang dihasilkan perusahaan kimia seperti ICI, DuPont, BASF yang dijual ke konsumen berupa polimerik, ya, bersifat polimer, kristalin bersifat kristal, dan amorphous solid yang tidak kristal. Jadi ada juga yang bentuknya pasta dan sebagainya seperti padatan amorf, ya. Produk tersebut harus mempunyai ukuran dan bentuk tertentu agar memenuhi standar kualitas.
Hal ini juga berlaku untuk produk berupa emulsi atau pasta. Sekarang pengembangan makin mengarah tidak pada bahan kimia dasar dan industri untuk produk engineering ya, tapi pada bahan sangat khusus, juga senyawa aktif, bahan dengan efek khusus. Dan biasanya bahan-bahan tersebut mempunyai struktur molekul yang lebih kompleks dibanding bahan kimia klasik. Kompleksitas struktur molekul dan struktur mikro merupakan ciri utama produk modern. Beberapa perkembangan terakhir, kualitas dan sifat produk berbentuk padat, emulsi atau pasta setelah dihasilkan dari sintesa kimia tidak lagi hanya ditentukan oleh konsentrasi yang dicapai pada proses pemisahannya. Jadi tidak asal destilatnya kadarnya sekian terus nanti bisa dijual, enggak itu. Karena ada sifat-sifat lain. Jadi perlakuan fisik sepanjang seluruh proses memegang peran lebih penting. Jadi sejak awal, sejak grinding sampai terakhir itu memegang peran penting untuk terbentuknya sifat yang bagus. Untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan konsumen, pengembangan proses memerlukan pertimbangan sifat produk sejak awal sampai akhir proses. Tadi sama tadi. Kemudian karakteristik produk modern, konsumen itu tidak lihat etiketnya itu, spesifikasi teknisnya apa itu tidak dilihat, mereka komposisinya apa dan mereka nggak peduli, tapi yang penting adalah quality features ya, kualitas features dari kualitasnya itu seperti rasa, bau, kenampakan, handling properties, kemudian diangkut dan sebagainya, dibawa dan sebagainya, handling properties. Oleh karena itu pada tahap awal perlu ditentukan parameter-parameter fisik yang bisa mengkuantifikasi kesan-kesan subjektif itu. Sesudah itu pengembangan dan pengendalian proses baru dapat dijalankan dengan baik. Jadi perancangan produk dan proses bertumbuh pada pemahaman hubungan struktur baik pada tingkat molekuler maupun tingkat makro. Jadi untuk menghasilkan produk dengan struktur kompleks, berbagai teknologi digunakan. Jika pemahaman ilmiah atas proses-proses yang dipakai belum cukup berkembang, terutama untuk struktur kompleks, terpaksa kita pakai trial and error. Jadi kadang-kadang teorinya belum berkembang sampai ke situ, tapi produknya harus kita buat, maka kita harus pakai trial and error. Jadi technical maturity, jadi orang bisa technical maturity-nya lebih maju daripada scientific understanding-nya. Ada gambarnya di Wintermantel. Oh, gambarnya tidak kelihatan di sini. Oke, nanti tadi software-nya pakai salah. Jadi prinsipnya begini. Teknologi itu sudah berkembang, kadang-kadang teorinya belum ada. Jadi orang misalnya membuat tahu saya zaman dulu itu, orang tahu membuat tahu dulu atau tahu teori titik isoelektris, karena pengendapan tahu itu dengan pengendapan pada titik isoelektris. Tapi orang buat tahu dulu pertama kali kan belum tahu titik isoelektris. Itu sudah mungkin berapa ratus atau mungkin 1000 tahun yang lalu. Jadi product engineers dan juga chemical engineering umumnya itu harus bisa bekerja bahkan di luar batas-batas ilmu yang tersedia. Kalau perlu dengan trial dan error dan sebagainya ya, atau naluri ya. Itu sangat menolong karena teorinya masih belum sampai ke situ. Kita tidak bisa mengatakan mau merancang produk tertentu, wah itu teorinya belum ada ya. Ya enggak, kita harus cari cara entah dengan apa saja boleh. Jadi kita harus bekerja bahkan lebih maju dari teori yang tersedia. Itu hal yang biasa. Ketinggalannya sekarang makin banyak ilmunya. Nah, sekarang persiapan pendidikan teknik kimia. Ini Favre. Jadi teknik kimia harus mempertahankan identitasnya, jadi belajar raca pasar, raca energi, OTK, dan sebagainya itu. Tapi harus dilengkapi dengan teknologi maju berbasis ilmu pengetahuan mutakhir. Jadi pengkayaan. Selalu mengikuti tantangan dan problem yang muncul pada industri.
Nah, Voss menyatakan bahwa pendidikan teknik kimia perlu menyeimbangkan theoretical analysis dan principles of equipment. Ini kalau saya lihat di teknik kimia kita ini kelihatannya principles of equipment itu menurut dugaan saya, maksudnya elemen saya itu kurang dibandingkan dengan theoretical analysis. Pemahaman mahasiswa tentang principles of equipment dan theoretical analysis itu jauh lebih maju yang theoretical analysis. Padahal kalau Voss mengatakan harus diseimbangkan. Theoretical analysisnya maju, tapi kadang-kadang prinsip-prinsip peralatannya kurang begitu maju. Pemahaman mengenai prinsip kerja evaporator, prinsip kerja Swanson-Bolger crystallizer, dan seterusnya itu relatif agak perlu ditingkatkan. Ya. Kemudian kalau di kurikulum teknik kimia, UGM ya, tidak seperti Voss yang hanya 2, kalau itu tambahin 1. Voss kan theoretical analysis dan prinsip peralatan, principles of equipment. Kalau di teknik kimia UGM ada 3. Yang pertama itu pemahaman material behavior, memahami kelakuan bahan. Yang kedua pemahaman prinsip-prinsip peralatan. Dan yang ketiga penguasaan metode perhitungan dan perancangan. Jadi memahami 3 tadi. Nah sekarang bagaimana existing condition umumnya? Yang mengenai pemahaman material behavior, pemahaman sifat bahan itu kita agak kurang. Mengenai viskositas itu yang memperkirakannya dan seterusnya ya. Surface tension dan sebagainya itu kurang. Kalau pemahaman prinsip-prinsip peralatan ya saya nilai cukup ya. Nah, kalau penguasaan metode perhitungan dan perancangan, kalau ngitung-ngitung dan sebagainya itu sudah relatif baik. Jadi kita perlu mengejar yang cukup, meningkatkan yang cukup dan mengerjakan yang kurang tadi. Material behavior relatif kurang, itu evaluasi saya ya. Pemahaman principles of equipment cukup, metode perhitungan dan perancangan baik ya. Yang nomor 1 itu apa toh? Pemahaman material behavior itu bekalnya apa? Kimia dasar, kimia organik, kimia fisis, kimia koloid, termodinamika, BKTK ya. Dan juga nomor 1 itu merupakan basis untuk nomor 2 dan 3. Knowledge penunjang, pemahaman potensi sumber daya alam Indonesia dan pemanfaatannya, serta kepekaan terhadap societal need. Sebenarnya kurikulum kita sudah lengkap situ ya. Tinggal kita mau mempelajari dengan serius apa tidak. Fondasi yang diperlukan untuk teknik produk cukup jelas terlihat di bab fondasi teknik produk sebelumnya tadi. Dan semua bisa terwadai dalam kurikulum teknik kimia UGM yang sekarang berlaku yaitu 2016 dan juga nantinya di kurikulum 2021 yang direncana diberlakukan mulai Agustus 2021. Jadi saya lihat oh kira-kira masih tetap mencakup ini. Semuanya yang dibutuhkan kelihatannya sudah terwadai di kurikulum 2021 nanti. Nah, kalau di zaman teknik kimia yang klasik dulu, topik-topik tersebut kurang mendapat penekanan. Kemudian strategi pembekalannya ya dosen-dosen terkait menekankan fondasi teknik produk pada mata kuliah yang diasuh dan secara implisit membuka wawasan teknik produk. Meskipun tidak ngajar teknik produk harus membuka wawasan teknik produk itu di setiap mata kuliah dan juga menekankan ilmu-ilmu yang nanti menunjang teknik produk di pelajaran-pelajaran yang fundamentalnya. Basic sciences perlu lebih diperkuat, tadi ada physical chemistry dan seterusnya. Kemudian tugas mata kuliah teknik produk itu apa? Kuliah kita itu tugasnya apa? Yang pertama memberikan wawasan teknik produk. 2. Mengintegrasikan fondasi dari berbagai mata kuliah melalui jembatan studi kasus real yang menarik dan up to date. Jadi kita harus melatih untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu heat transfer, mass transfer, kinetics, thermodynamics, dan seterusnya, aliran fluida dan seterusnya harus dijadikan satu, karena biasanya dulu belajarnya kan satu-satu di tiap-tiap mata kuliah. Aliran fluida saja, heat transfer saja. Nah, sekarang harus memakai sebagai suatu kesatuan itu semuanya. Nah, itu dilatih, diintegrasikan. Melalui apa?
melalui studi kasus real. Jadi nanti pada teknik produk ini kita akan membahas berbagai kasus real, di mana pada pemecahannya diperlukan kombinasi dari berbagai ilmu dasar. Dan diharapkan topik yang diberikan cukup menarik dan up to date. Kemudian juga dengan kasus-kasus real tadi mencoba memberikan latihan pemecahan problem-problem real. Dan ini tugas kita di mata kuliah teknik produk. Nah, untuk pengembangan kompetensi teknik produk, mungkin mata kuliah lain dimanfaatkan. Dan juga dorongan kepada mahasiswa untuk terbiasa mengikuti isu-isu kontemporer dan untuk selalu memperluas wawasan. Dosen selalu meningkatkan kompetensinya termasuk yang mendukung teknik produk melalui peningkatan penguasaan teori, praktek pemecahan problem real, penelitian, dan lain-lain. Nah, ini pentingnya model matematik, karena model matematik itu diharapkan dapat mengurangi jumlah percobaan laboratorium melalui usaha generalisasi hasil percobaan lewat model matematik dan sebagainya ya. Karena peralatan-peralatan itu mahal ya. Jadi kalau bisa dikurangi ya. Nah, salah satu alat untuk mengurangi jumlah percobaan yang harus dilakukan dan juga melompati sejumlah tahap eksperimen yang harus dilakukan itu dilakukan dengan pemodelan matematis. Kemudian untuk kepentingan nasional, Departemen Teknik Kimia UGM perlu mengajak yang lain untuk mengantisipasi perkembangan teknik produk. Sebenarnya ada data menarik dari BASF ini, tapi di transparan di slide ini tidak muncul gambarnya, soalnya di bawah ini ada gambarnya. Bisa berikan di kuliah berikutnya saja, di video berikutnya. Terakhir di pustaka saya kira bisa dicari di internet, sekarang gampang ini. Ada pustakanya. Demikian yang kita sampaikan pada video keempat. Nanti gambar-gambar yang tidak ada akan saya sampaikan di video yang kelima. Ini muncul saya tadi pakai software yang kurang pas ya. Oke, nanti saya ulangi lagi di video berikutnya. Terima kasih.